Fira, sayang Ya. sekali IHSG tidak mampu melanjutkan penguatannya yang sudah diraih dalam 4 hari beruntun. Padahal kalau kita lihat secara tren begitu ya 4 hari terakhir ini volumenya juga sudah mulai ada tanda-tanda kebangkitan begitu ya di Ya. atas sekitar 15 miliar. Ini artinya tampaknya memang sudah mulai ada kepercayaan diri lagi para investor untuk kembali masuk ke saham domestik begitu ya. Tapi ternyata hari ini meskipun sempat berada di zona hijau di awal perdagangan, tapi nyatanya IHSG ini tersungkur di zona merah hampir di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, ISG nggak bisa langsung berbalik arah begitu ya, lebih mendominasi untuk masuk ke zona merah. Tapi kalau kita lihat memang dari awal begitu ya, melemahnya hingga akhir penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, memang ini masih dibayangi kejatuhan bursa Wall Street setelah rilis laporan keuangan Goldman Sachs yang sangat mengecewakan, Sasa. Kalau kita lihat, ini saham Goldman Sachs Group Inc. ini merosot 6,44%. Setelah memang perbankan itu melaporkan penurunan laba kuartalan yang lebih besar dari perkiraan. Dan kalau kita lihat kinerja IHSG berkebalikan nih dengan bursa saham di Asia yang seperti tadi Sasa sampaikan, yang mayoritas berada di zona hijau. Yang kita lihat memang pertama ada dari sentimen China begitu ya Sasa. Kalau kita lihat sentimen China ini memang pemerintah China kemarin merilis data pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 dan hasilnya memang negeri Tiongkok resmi mengalami era tergelap dalam hampir 50 tahun terakhir. Pemerintah China melaporkan produk domestik bruto atau PDB sepanjang 2022 ini tumbuh hanya 3% saja. Angka tersebut jauh di bawah target pemerintah sebesar 5,5%. Dan kalau kita lihat begitu ya, memang meskipun sudah lewat ya 2022 sudah berlalu, tahun ini perekonomian China diperkirakan akan bangkit. Dan bangkitnya ekonomi ini tentunya menjadi kabar bagus bagi dunia, begitu juga dengan Indonesia. Namun ini juga bisa menjadi yang berdampak buruk juga karena memang perekonomian China itu bisa jadi ibaratnya tuh buah si malakama. Dan memang kalau kita lihat China ini merupakan kan kalau kita ketahui mitra dagang utama Indonesia. Ketika perekonomian melambat, maka pemerintah juga beresiko menurunkan untungnya begitu ya. Kalau kita lihat ada untungnya juga, harga komoditas yang memang sedang tinggi juga membuat ekspor ke China justru juga meningkat. Dan kalau kita lihat berdasarkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS begitu ya, nilai ekspor Indonesia ke China sepanjang 2022 sepanjang ini 2022 sebesar 63,5 miliar dolar. Nah, ini naik 24% dari tahun sebelumnya. Namun, ini di tahun ini hingga harga komoditas diprediksi akan menurun dan tentunya ini akan berdampak kepada nilai ekspor. Dan kalau kita lihat ketika ekonomi China terus melambat disertai dengan penurunan harga komoditas, maka ekspor kita juga akan terpukul begitu. Tapi ada kabar baiknya juga, Sasa. Perekonomian China ini diperkirakan akan bangkit sebab memang pemerintah sudah mulai melonggarkan kebijakan zero COVID-19 dan kalau kita lihat hasil survei terbaru dari Reuters begitu ya memperkirakan produk domestik bruto China akan tumbuh 4,9% year on year pada 2023. Dengan demikian permintaan komoditas bisa kembali meningkat, tetapi yang seperti disebutkan tadi memang perekonomian China ibarat buah si malakama. Jadi ketika mulai melakukan reopening, pasar saham Indonesia juga bisa langsung terpukul. Terlihat IHSG masih terus bergerak fluktuatif begitu ya karena memang investor asing ramai-ramai menarik dananya dan ini indikasinya memang investor asing ini masuk ke pasar China begitu. Iya, ibarat buah Ya. si malakamat seperti yang tadi Saf sebutkan bahwa memang ini juga tercermin ya beberapa waktu lalu Bu Sri Mulyani mengatakan kalau 1% saja ekonomi China melambat, ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga akan melambat sekitar 0,3 sampai 0,6%. Belum lagi di satu sisi yang tadi disebutkan bahwa it's a good news memang bagi perdagangan Indonesia karena China merupakan mitra dagang strategis kita salah satu yang utama juga ya. Tapi satu sisi memang terkait dengan peralihan portofolio atau dana yang kembali mengalir ke pasar saham China. Ini berdasarkan data Goldman Sachs saja, Safira, pembelian saham di pasar China ini dalam 2 pekan pertama di tahun 2023 ini sudah mencapai 9 miliar dolar. Atau kalau dikalkulasi ini merupakan 70% dari total inflow di sepanjang tahun 2022. Jadi bisa dibayangkan sudah berapa banyak nih dana yang mengalir kembali ke pasar China. Kita nantikan karena ada reopening perekonomian China juga, semoga ini bisa semakin buat inflow juga, apalagi tadi ada beberapa sentimen-sentimen positif yang juga mendukung terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tentunya. Nah, selain itu juga ada sentimen terkait dengan Bank Indonesia yang ini ternyata
penyaluran kredit baru ini juga menjadi fokus bagi para investor, terutama di sektor perbankan sebagai sektor yang menjadi atau bisa digambarkan sebagai gambaran perekonomian tanah air. Iya betul sekali. Ini kita ngomong yang baiknya dulu ya. Di samping begitu ya pasar tengah menunggu begitu ya keputusan Bank Indonesia nanti terkait suku bunga acuannya. Ini kalau kita lihat BI mencatatkan peningkatan penyaluran kredit baru oleh perbankan pada Desember 2022. Dan ini kalau menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI begitu ya, Erwin Haryono ini mengatakan kalau peningkatan tersebut terlihat dari saldo bersih tertimbang atau SBT, penyaluran kredit baru sebesar 77,7%. Angka tersebut jauh lebih tinggi nih Sasa ketimbang SBT bulan sebelumnya yakni hanya 58,6%. Dan kalau menurutnya begitu ya, faktor utama ini yang mempengaruhi adalah perkiraan penyaluran kredit baru tersebut yaitu permintaan pembiayaan dari nasabah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depannya, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain. Dan permintaan pembiayaan korporasi pada Desember 2022 juga terindikasi meningkat. Ini tercatat SPT pembiayaan korporasi mencapai begitu ya 21,5% atau lebih tinggi ketimbang SBT bulan November 2022 yang tercatat sebesar 13,2%. Tapi lagi-lagi Sasa ya, kalau kita lihat isu resesi global ini masih mendominasi jadi sentimen buruk bagi perbankan ya, karena kalau kita lihat begitu ya, emiten perbankan mayoritas juga masih terus berada dalam tren pelemahan begitu ya, dan sentimen masih kalau misalkan terkait ekonomi global begitu ya, ini tentunya dan mengenai perlambatan ekonomi tentunya korban terparah dari faktor tersebut ini tentunya ada di sektor perbankan begitu Sasa. Iya, apakah sentimen buruk ini juga akan Iya. berimplikasi pada pergerakan saham-sahamnya begitu? Karena kalau kita lihat sektor perbankan pada hari ini justru menjadi salah satu sektor yang tertekan. Meskipun satu sisi memang tampaknya ada aksi profit taking juga nih, Fir. Iya, kalau kita lihat kalau bank-bank yang sekarang banyak mayoritas ya, kalau kita lihat Bank Sentral Asia ada di terkoreksi, Bank Mandiri juga, lalu kalau BBRI kalau kita lihat ini sebenarnya ada menguat sendiri kalau kita lihat aksi borong saham oleh manajemen dan pengendali terus berlanjut nih Sasa di tengah memang fluktuasi indeks harga saham gabungan terbaru. Dan kalau kita lihat begitu ya, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia begitu ya, Sunarso juga menjalankan aksi serupa ini. Kalau kita lihat si bos Bank BRI ini juga tercatat memborong saham BBRI dengan jumlah pembelian saham sebanyak 287.700 saham dengan harga saham Rp4.600-an per saham, sehingga total belanja saham BBRI oleh Sunarso ini mencapai 1,33 miliar. Dan ini juga diikuti oleh direktur lainnya yaitu Human Capital BRI Agus Winardono begitu ya, yang membeli saham BBRI juga sebanyak 22.900 lembar pada saham di 10 Januari lalu begitu ya 2023 dengan nilai harga 4.400-an per lembar saham, dan nilai pembelian saham Agus juga mencapai 101-an juta rupiah. Nggak besar, tapi memang aksi korporasi ini terus dilakukan oleh BBRI begitu Sasa. Iya, memang aksi korporasi ini kalau kita lihat tadi kalau dari segi valuasi sebetulnya dibandingkan dengan secara peers ini masih cukup tinggi ya dari segi PBV gitu, price book value ratio gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan BBCL, value dari PBV-nya BBRI ini masih cukup murah karena BBCA ini tercatat sekitar 4,83, sedangkan BBRI sekitar 2 kali begitu. Tapi memang dibandingkan dengan BMRI dan BBNI memang PBV dari BBRI ini bisa dikatakan masih cukup lebih mahal begitu ya, sehingga kita akan lihat seperti apa nanti kinerja keuangan dari saham-saham KBMI 4 ini, karena memang diprediksi masih akan mencatatkan kinerja yang cukup ciamik hingga double digit begitu ya. Betul. Safira, apalagi kita tahu bahwa aktivitas ekonomi masyarakat ini juga sudah mulai pulih, sehingga ini juga akan turut berdampak positif juga bagi kinerja keuangan sektor perbankan. Tentu. Sekali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi berada di tangan Anda. Terima kasih Safira atas review perdagangan sepanjang hari ini.